Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita semua dapat hadir dalam seminar saya tentang menyebarkan pengalaman dan warisan pengalaman budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, rekan sejawat di SMP Negeri Lamongan. Saya Muhammad Faryam Mujama sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan akan menerangkan tentang budaya positif di sekolah. Jadi istilahnya saya mohon semua rekan atau teman guru di sekolah ini bisa sama-sama berbagi pengalaman dengan saya untuk apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah dilakukan, dan yang belum dilakukan seperti apa nanti kita berbagi sama-sama di dalam diskusi atau seminar kali ini. Sebelum saya masuk ke materi, nah ini saya mau ice breaking dulu, ya. Ini jadi kita ice breaking dulu, biar pagi-pagi ini di jam berapa nih, jam 9 ini ada suasana yang cerah dulu. Saya minta semuanya berdiri. Ya, ayo berdiri. Iya, berdiri. Jadi ice breaking ini, iya olahraga. Saya sebagai guru olahraga memacu adrenalin kalian untuk bergerak ya, jangan mager, malas gerak. Yang pertama, seperti pada umumnya, saya bilang hai, jawabnya halo. Saya bilang halo, jawabnya pakai tangan ya. Hai, halo, halo, hai, hai, halo. Oh, sekarang belum. Jangan dulu. Kita harus pemanasan dulu ya. Jadi sekarang yang pertama saya bilang angka 1, pegang pundak temannya. Kanan, pegang ya. Saya bilang kanan, pegang pundak temannya ya. Saya bilang 1. Kalau saya bilang 2, asik jempol begini ya. 1 pegang pundak kanan, 2 asik. Saya konsentrasi dengan otak kalian kanan kiri ya. Kita fun dulu aja. Baik ya. Oke. Kita mulai. 1, 2 dulu. Nanti ada 4 yang bilang tambah. Ya. Ya. Oke, kita mulai. 1. Oke. Turun. Jangan dipukul ya. Oke, lagi. Kanan, betul dulu. Kanan. Enggak, pegang kanannya. Nah, ini loh. Pegang kanannya. Maksudnya pegang bahasan kanannya. Pegang bahasan kanannya. Ayo lagi, ulangi. Tuh, pegang bahasan kanannya ini loh. Nah, masuk saya ini. Lagi. Lagi ya, ulangi. 1, 2. Ayo. Saya ulangi lagi. Ya. Saya ulangi lagi. Asik. Iya. Pakai bilang lah. Masa gini toh? Ya. Lagi. 1. Turun. Pegang turun. Ya. Habis pegang turun. Udah. Aduh cek terus masuk nih. Ya jangan pegang terus. Oke. 2. 1, 2. Yang terakhir ada 3 dan 4. Kalau 3 kalau nggak mau nyentuh di bawahnya aja ya. Yang 3, iya. Gitu. Ya, gitu ya. 3, iya. Kalau 4, kalau 4 sebelah kirinya. Iya. Gampang ini nggak usah megang apa. Ya.
Iya. Yang pertama, konsentrasi. 2, 3, 1. Ya, terus. Sudah 1. Lagi. 2, 4. Hanya sebelah kiri. 4 sebelah kiri ya. Ayo, terakhir sudah selesai. Terakhir. Ya. 2, 3, 1, 2, 4. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Saya kembali mandiri dari pendidikan guru penggerak. Saya sampai modul 1-4 ini mempelajari budaya positif. Jadi di sekolah itu kita harus sebagai guru menjadi contoh untuk bisa menerapkan budaya positif. Next. Baik, di pendidikan kita bisa pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara. Di tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik harus menuntun anak, atau mendidik anak itu sesuai dengan kemampuannya atau karakternya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu mau belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi biar mereka bisa mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran dan bisa menjadi sebagai manusia yang setinggi-tingginya anggota masyarakat. Next. Budaya positif. Budaya positif yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Baik, sebelum masuk budaya positif, saya ingin bertanya tentang Bapak Ibu guru di sini. Kira-kira selama Bapak Ibu guru di sini mengajar bertahun-tahun, pernah nggak memberikan contoh budaya positif kepada siswa atau memberi kebiasaan karakter kepada siswa untuk melakukan kegiatan positif di sekolah? Kemudian pernah nggak selama mengajar itu memberikan kebiasaan positif atau karakter positif pada siswa? Kebiasaan positif atau karakter positif pada siswa? Ya pasti sering dong Pak, nggak mungkin saya ngasih tugas negatif. Ya tugas positif salah satunya adalah tolong anak-anak seperti Jumat Qurani. Saya itu kan mengajar Jumat Qurani. Awal mula itu memang saya selalu obrak-obrak. Jadi setiap mau jam 7 itu saya selalu obrak sana gitu ya. Dari mulai kelas yang belakang, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi lambat laun gitu ya, setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, anak-anak itu sekarang sudah tidak perlu diobrak. Jadi kalau hari Jumat jam 7 sudah ambil juz amma, tas diletakkan di kelas, lalu sudah masuk ke mushola untuk berbaris. Nah itu salah satu disiplin positif gitu ya. Yang pertama mungkin diobrai, tapi lama-lama ternyata tertanam pada diri anak-anak bahwa oh kalau saya ingin murojaah melancarkan bacaan Quran saya, berarti saya harus segera menuju ke mushola itu. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada kebiasaan yang harus kita lakukan agar murid itu bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, tidak harus kita tuntun terus-menerus, tidak kita suruh
menyuruh terus menerus karena mereka akan mengalaminya sampai besar. Jadi konsep utama budaya positif itu ada 7, ya, dibagi 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima institusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keadaan kelas dan 7 segitiga institusi. Nanti saya sudah satu di sini nanti. Jadi saya akan menimbulkan panduan juga kepada Bapak Ibu guru bagaimana nanti pernah di kelas melakukan konsep ini enggak budaya di sekolahan. Kita mulai yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, cara berpikir belajar paradigma dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan guru dengan kontrol guru dan siswa. Baik, jadi ada perubahan pola pikir pada siswa agar mereka di sekolah itu saat belajar mereka tidak hanya menerima materi atau pembelajaran dari guru, tapi mereka juga merasakan ada kenyamanan di sekolah. Ya, jadi mereka bisa di sekolah itu tidak hanya sekedar datang belajar pulang, tapi saat dia datang di sekolah dia ada hal menarik di sekolah, hanya bisa disampaikan di rumah dan mereka juga bisa nyaman saat menerima pembelajaran. Nah di sini seperti ini paradigma belajar. Paradigma belajar itu mereka mempunyai kemampuan istilahnya pendirian yang kuat. Di sini ada contoh, jika Anda adalah yang seseorang mempunyai suatu rahasia di tangan, ya di tangan ini saya punya rahasia, ya katakanlah rahasia. Saya itu orangnya yang mudah membuka tangan itu apa tidak? Ya, contoh, saya bisa membuka tangan kalau saya dibimbing uang. Atas dasar apa? Karena kan saya kebutuhan. Ya, tapi ada salah satu siswa yang memang mempunyai pendirian, dia mempunyai simpanan di tangan kepala tangan ini. Meskipun dia dibujuk, dihardik, diintimidasi, dimarahi pun, sekalipun dipotong tangannya, dia nggak akan membuka tangan kepalanya. Karena apa? Karena seseorang tersebut mempunyai keyakinan ada sesuatu rahasia yang saya pegang, punya pendirian yang kuat. Meskipun saya diiming-imingi uang sebesar apapun, kalau saya tidak memaksakan untuk kebutuhan uang atau kebutuhan apapun, saya tidak akan membuka kepala tangan ini. Ya, jadi perubahan betul itu. Seorang siswa harus mempunyai pendirian dan keyakinan yang harus diikuti. Next, di sini ada contoh ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah lain dapat menentukan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang lama, ya. Jadi paradigma yang lama itu seperti ini. Guru itu harus mengontrol murid, ya. Murid justru nulis A, dia harus A. Itu paradigma yang lama, ya. Contohnya seperti itu. Nah, penguatan positif efektif bermanfaat. Tidak semuanya itu bermanfaat kalau tidak dirasakan nyaman dengan murid. Yang ketiga, membuat murid bersalah akan menguatkan karakter. Itu kalau paradigma lama. Ya, saya membuat murid ini, kamu itu salah, perbaiki itu. Itu paradigma lama. Dengan saya begitu katanya akan membuat mereka karakternya kuat. Yang terakhir, tapi orang tua, saya ini orang tua, dewasa. Kamu harus menurut saya. Ya, itu kontrol guru, kontrol, ilusi kontrol paradigma belajar. Itu yang lama. Next.
disiplin positif. Disiplin. Nah, saya mau tanya, kira-kira disiplin itu apa? Wes silakan. Terima kasih Pak Ferry. Disiplin menurut yang kita dengar setiap hari itu biasanya itu mentaati peraturan, taat dengan tata tertib, taat dengan aturan-aturan yang sudah baku di sekolah itu disebut disiplin. Tapi disiplin secara bahasa itu ternyata yaitu disiplin belajar. Kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi peraturan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya kita mentaati peraturan, tanggung jawab kita untuk mentaati peraturan itu yang disebut disiplin, tanggung jawabnya yang disebut disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti. Disiplin, jadi taat peraturan. Silakan dibuka apa disiplin. Oke, jadi disiplin itu artinya kalau bahasa Latin artinya belajar. Ya, artinya belajar. Ya, yang kedua, makna ini asal berkonteks dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato dari Yunani Latin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi satu dan seorang dan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin dengan ketidaknyamanan dan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu misi mulia. Jadi disiplin itu kaitannya tanggung jawab. Ya, kaitannya tanggung jawab. Jadi kita belajar tanggung jawab apa yang kita hargai dan itu mencapai tujuan sesuatu. Jadi kenapa disiplin itu dibilang dengan ketidaknyamanan? Karena memang kita harus taat dengan itu, taat dengan peraturan, taat apa yang kita hargai. Makanya kita tidak nyaman. Ya, kecuali kalau kita mau bebas, ya nggak usah disiplin. Ya, contoh aja kita lihat murid kita sekolah telat saja, sekolah telat jamnya saja. Itu udah buat kita tidak nyaman. Ya, kita dari guru sudah tidak nyaman dengan kita mengajar murid itu datang tiba-tiba telat masuk, itu tidak nyaman. Ya, itu namanya tidak disiplin waktu. Next, dijelaskan lagi, disiplin adalah memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dengan tanggung jawab, ya, ada terang dari tanggung jawab. Nah, nilai posisi manusia itu merupakan tujuan mulia yang dapat setiap individu. Next, ya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada konsep budaya positif itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu semuanya, ya. Ini pembelajaran itu semua, tidak hanya murid dan guru. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Jadi kalau saya melihat contoh Jakarta seseorang dengan cara berdiri saja, saya dengan katakanlah saya dengan Bu Ida melihat seseorang berjalan aja udah beda pandangannya. Wah, itu ya bukan. Itu kok ngelakuin ngono, itu kok jalannya begitu. Nah, ya. Itu kalau saya mungkin punya pandangan, wah, sepatunya baru. Tapi kalau Bu Ida mungkin, wah, itu kurang tidur itu, ya, kurang tidur jalannya begitu. Jadi punya pandangan berbeda, kebutuhan berbeda. Next, ya, oke. Sekarang ini yang saya tanyakan lagi, ya, kita berbagi di sini Mas Balik. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang muridnya di kelas bernama Agus. Lupa mana itu? Lupa ya.
Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti dia, apa yang Anda lakukan? Ada kira-kira alasan Agus melakukan itu apa? Meminta bekal terus dengan paksa. Ya. Om berbeda yang katakan. Terima kasih. Ya, kebutuhan dasar manusia. Rio. Ria. Ibu Ria dalam menghadapi Agus atau alasan Agusnya, Pak? Ini. Alasan Agus itu loh pertanyaannya. Oh ya. Apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Berarti seperti ini. Karena Agus itu istilahnya merebut bekal dari temannya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa Agus mengambil bekal temannya? Karena merasa kebutuhan makannya tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Jadi kalau anak itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Karena kebutuhan dasarnya juga belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah Agus itu adalah belum makan. Makanya ingin minta bekal pada temannya. Kebutuhan makan, Pak. Kebutuhan yang makan yang belum terpenuhi. Terima kasih. Istilahnya belum makan ya? Ya, belum makan. Ada yang tahu berbeda? Ya silakan, Budia. Oke. Ini kan tentang Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Agak itu ya, gerasak gitu. Nah, jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah tentu saya akan memanggil Agus dulu, gitu ya. Saya akan bertanya pada Agus, apakah kamu itu sarapan atau tidak dari rumah, gitu. Oke. Nah, sarapan atau tidak itu kan berkaitan dengan orang tua. Tentu saya perlu berkomunikasi dengan orang tuanya. Aku, kok anaknya sampai minta bekal temannya, gitu. Apakah di rumah tidak disiapkan makan atau mungkin uang jajannya kurang, gitu. Nah, jadi seperti itu. Lalu saya akan membuat kesepakatan dengan Agus, gitu ya. Kita kembalikan Agus untuk mengingat kesepakatan kelas, bahwa dalam kesepakatan kelas kita diminta untuk menghargai kepunyaan teman, termasuk makan siang. Maka saya minta Agus untuk kembali kepada kesepakatan kelas dan meminta Agus untuk berubah. Tentu saja Agus nggak bisa berubah sendiri, Pak, karena urusan makan itu urusan dengan orang tuanya. Maka saya minta kerjasama dengan orang tua untuk menyiapkan makan atau menambah uang jajan barangkali. Terima kasih. Ini mungkin guru-guru dari sekolah UGM. Ini bapaknya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan tahu pendapat tentang Budian, tentang Bu Eci itu bagaimana alasan Agus itu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Makanya kita memulai konsep budaya positif itu banyak sekali poinnya. Ya kita lihat next. Baik, nah ini ada beberapa macam pertanyaan. Dalam penerapan disiplin positif, ya kita tidak harus serta-merta harus menjudge Agus itu kamu tuh bergoyang makan sembarang kamu mau. Kalau misalnya geragas, ya. Kamu tuh racun, ya. Itu kalau jas dulu pertama, jas dulu kedua, itu belum makan pasti Pak. Minta belas kasihan ke temannya, minta makan, itu jas yang kedua. Nah di sini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, seperti kata Bu Esti tadi, ya, Agus itu apa? Tidak sarapan. Itu termasuk survival. Apa survival?
perjuangan atau bertahan hidup. Nah, itu konsep alasannya pertama. Yang kedua, Agus itu teman Agus biar berarti Agus sudah diperhatikan. Itu keterangannya love and belonging. Apa ya belonging? Love and belonging. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Agus itu di kelas dicueki, tidak diperhatikan. Dia mencari, kalau di sini tuh TP, ya dapat. Dia mencari perhatian, persona. Oh, aku tak makan aja, merebut makanan. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, dia merasa hebat, temannya takut dan menurut di kemauannya. Jadi dia kategori di power. Dia punya kekuatan. Misalnya ketua kelompok atau ketua apa ya. Itu alasan yang ketiga. Dan keempat, Agus bosan dengan bekal orang tuanya. Menurut biasanya dibawakan tempe, mie, teman-temannya nugget, ayam geprek. Nah, dia kepengen itu. Nah, banyak sekali alasan-alasannya seperti apa. Kekuatannya di freedom, apa? Alasannya di konsep freedom, kebebasan. Dia ingin bebas memilih makanan. Yang terakhir, Agus itu cuma iseng dari koncolnya ke setelah atau temannya marah atau temannya jatuh sama Agus. Itu cuma sekedar iseng. Ya. Itu yang konsep yang kelima. Jadi kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kita harus menelaah pada murid. Jangan sampai kita harus menjudge kamu itu nakal, ya. Boleh yang kocok hilang ini betul terus kan. Nah, kita nggak tahu alasannya apa. Ada banyak. Jadi 5 ini bertahan hidup, keuangan, kasih sayang, kekuatan, kebebasan, dan iseng. Ya, next. Ya, soal lagi. Ya, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA tidak bisa matematika. Nah, pada saat pelajaran berlangsung, IPA ini diam saja. Pada saat Pak Seno, bukan Pak Sono ya, Pak Seno menanyakan IPA, dia jadi duduk dan nasinya jatuh dari kursi serta gagap. Dijawab bisa, dia gagap. Sekelas menertawai karena IPA yang gagap dan kaget. Pada saat Pak Seno membiarkan teman-temannya tertawa, IPA-nya malah malu luar biasa. Malahan minta IPA itu maju ke depan sambil menuju ibunya. Ya, dia menyuruh IPA maju ke depan karena dia jawab menuju ibunya ini. Karena tidak menjawab. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dan mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silakan Bu Nova. Untuk berapa? IPA itu nggak bisa matematika, saat ditunjuk dia kaget. Nah, nggak bisa teman-temannya. Karena kan dibiarkan sama gurunya, guyu, ya. Terus disuruh maju ke depan, dia disuruh menuju hidungnya begini karena tidak bisa. Dihukum ini maju ke depan. Nah, pertanyaannya itu, karena nggak bisa dia itu. Yang pertanyaan itu, alhamdulillah, terima kasih Pak Ferry. Menurut saya dengan cerita dari IPA ini, saya sebagai guru BK ya, saya kurang setuju, dimana saya merasa ini tindakan pembulian kepada anak di kelas. Ya, kalau misalnya anak itu salah bisa ditegur secara pribadi atau diberi teguran lainnya supaya anak itu tidak merasa malu di depan teman-temannya. Barangkali seperti itu. Terus menurut Anda tindakan ini hukuman atau konsekuensi? Ini merupakan hukuman. Iya. tidak apa-apa, tidak ada salah sih.
Ya, karena Pak Sono ini, Pak Seno ya, Pak Sono. Ada teman yang nama Pak Sono. Iya, karena tindakan Pak Sono ini merupakan tindakan yang sepihak, yaitu pihak menghukum dia, menghukum di depan teman-temannya. Dan dia bisa saja dia akan depresi atau depresi bisa. Akan menjadi malu, bisa diingat-ingat sampai nanti. Seperti itu. Istilahnya trauma. Iya, terima kasih guys. Baik, terima kasih untuk Bu Nova. Jadi Bu Nova jelas tidak setuju karena dituduh seperti pembulian karena Iva disuruh maju ke depan dan tetap ditertawakan teman-temannya. Yang kedua tadi apa? Hukuman. Ya, menurut Bu Nova pasien itu hukuman bukan konsekuensi. Next. Baik. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, identitas gagal dan suksesnya. Ya. Kalau hukuman sesuatu itu harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu merupakan pilihan. Ya. Ada lagi murid akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau solusi murid diberikan penguatan. Hukuman lagi peraturannya adalah kamu harus. Kalau hukuman, kalau konsekuensi mampukah kamu melakukannya? Nah, itu konsekuensi. Kalau solusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Next. Sekarang yang keempat, setelah bentuk dasar manusia, kita masuk semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Ya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, itu motivasi eksternal untuk menghindari hukuman. Ada lagi motivasi internal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya melakukan ini itu oleh imbalan ya. Ya, jadi ada tujuannya. Yang lagi dari internal itu menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk imbalan, bukan untuk kenyamanan atau hukuman. Ya, saya melakukan apa yang saya yakini itu untuk diri saya sendiri. Saya tidak peduli dengan kata orang lain, saya tidak peduli dengan imbalan atau diberikan apapun. Ya, itu budaya positif. Kalau memang saya melihat sampah di depan saya tidak akan menyuruh murid untuk mengambil, tapi saya mengambil sendiri. Kalau itu saya bisa. Itu saya menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal. Ya. Kalau saya di motivasi internal, saya mengambil soalnya oleh bayaran. Di sekolah ada SK pengambil sampah, bayar terus. Ya, jadi ngambil sampah. Ya, jadi dapat bayaran. Ini kalau bayar nggak mau ngambil sampah. Next. Nah, ini saya mau tes ini. Hukuman atau konsekuensi? Kita sekarang memberikan jawaban hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bentar. Saya tanya dulu. Lari 2 kali ke sekolah. Pedri, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tuliskan konsekuensi. Murid ustaz 12 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian
hukuman. Mengajar kerja tegas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Tidak lihat siapa yang tadi. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Kira-kira ada pernah nggak melakukan ini di kelas? Iya tak? Nah, ya. Bagus. Oke, kita lihat. Next. Nah, ini keluar. Kira-kira ada keliru nggak tadi? Benar. Wah, ya benar semua. Tepuk tangan. Oke. Jadi lari mulai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nggak ada korelasinya, ya. Dia terlambat ngapain disuruh lari, ya. Jadi itu hukuman. Membersihkan coretan dan di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya karena ada keterkaitannya. Dia tanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan dia mengembalikan lagi apa yang dilakukan. Itu konsekuensi. Oke, next. Posisi kontrol guru, restitusi. Nah, itu gambarnya. Saya ini guru seperti apa? Saya ini guru seperti apa? Ya. Saya ini termasuk guru yang suka menghukum, atau guru yang membuat murid merasa bersalah, atau sebagai teman hanya memantau, dan lagi apa sebagai manajer. Kalau saya mau mengontrol murid, ini di konsep yang kelima. Jadi posisi kontrol guru. Next. Nah, pernyataan ini termasuk ada di kontrol guru. Kira-kira pernah nggak disebut seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kamu masih sering melakukan kesalahan. Ya, kalau kata-kata seperti itu, berarti guru itu membuat muridnya merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kamu itu tidak pernah benar. Ya, saya suruh ini tidak pernah benar. Saya suruh tidak pernah benar. Ya, itu berarti gurunya termasuk sifat penghukum. Nah, sebagai teman, ayolah demi bapak ibu, ayolah besok kita ajak ngopi lagi. Ya, seperti itu sebagai teman, ya sebagai teman. Yang kedua, sebagai pemantau. Nah, apakah waktu terbitan hari ini dia dipantau gurunya? Kalau dia berkelakuan baik atau salah, dia mendapatkan catatan. Ya, dia hanya memantau. Manajer, nah dia bisa menyelesaikan masalah bersama-sama dengan muridnya. Itu manajer. Nah, penghukum ini sama di atas. Kamu depan terakhir. Next. Nah, kasus ini banyak kasus yang saya ini. Dibaca dalam Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun untuk guru matematika. Buwati menggantikan Pak Harun yang masih baru. Buwati itu masih 1 tahun di SMP. Nah, murid ini tidak mau diganti Buwati. Ada 2 murid namanya Vivi dan Natali. Buwati mencoba menyapa, Vivi, Natali. Ternyata muridnya tidak mau membalas sapanya Buwati. Nah, ibu Buwatinya menegur, kalau kamu nggak mau saya ajar, saya dimarahi kepala sekolah. Seperti itu. Tolong bantu ibu ya. Seperti itu Buwati. Yang muridnya malah ketawa, ngapain bu seperti itu. Ya, next. Mereka tidak mau tugas dan malah mengobrol. Nah,
Oke, kasus kedua. Kayak satu tadi ya. Kasus kedua. Oke. Kasus kedua ya. Yang kedua ini Anto dan Dino ini ya. Dia itu bertengkar. Ya, Anto kalau Dino itu bertengkar. Sampai mejanya itu keterempat. Enggak bisa baca aja bertengkar. Nah, saat itu kakinya lepas. Nah, dia dipanggil akhirnya. Ya, karena itu dipanggil kepala sekolah. Kenapa kamu bertengkar? Ya, tetap dia tanyain. Dino itu menyebabkan kakinya lepas. Ya, kira-kira mau nggak tanggung jawab seperti itu? Kalau nggak tanggung jawab, saya dimarahin bapak ibu. Nah, Dinonya kira-kira bisa tapi saya nggak bisa buatnya menjahit kancing. Nah, apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah itu? Mudah ya? Oh, saya break lagi kan. Next. Nah, ini yang terakhir tadi. Jadi Dino itu tanggung jawab. Saya bisa dulu memperbaiki kancing, tapi saya minta diajari. Nah, kepala sekolahnya ngomong ada Pak Irfan yang mengajari menjahit kancing. Nah, Dinonya ya punya siap. Nah, jadi penjelasan kepala sekolah itu dia berusaha menjadi manajer karena dia menyelesaikan masalah dengan bersama-sama, tidak langsung menghukum Dino karena melakukan kesalahan dengan memutuskan kancing dari temannya atau Anto. Oke, next. Posisi kontrol dulu. Jadi di sini posisi kontrol dulu. Nah, guru berbuat menghadir, mempersalah berpengalaman, memberikan alasan, memantau, menghitung dan mengukur, manajer, mengajukan pertanyaan. Nah, hasilnya kalau dia penghukum, dia menyalahkan orang lain. Kalau dia merasa bersalah, dia menyangkal atau berbohong. Kalau dia menjadi teman, itu menjadi ketergantungan. Menjadi pemantau, dia menyelesaikan diri bila diawasi. Yang menjadi manajer menguatkan pribadinya murid. Next. Baik, sekarang masuk ke konsep yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi lepas dari perbedaan agama, suku, ras dan bangsa. Jadi keyakinan kelas itu harus kesepakatan semuanya. Jangan 1-2 anak. Kalau bisa kamu di kelas ada 30 anak, ya 30 itu harus sepakati sama-sama. Jangan per individu, yang lainnya abstain. Itu jangan. Karena keyakinan kelas itu kamu menunjukkan budaya positif di kelasnya. Dan mereka punya tanggung jawab. Next. Nah, ini lingkarannya. Jadi lingkaran yang besar itu munculnya di awal itu berdirinya anak-anak masuk budaya positif itu ada di kelas. Kalau di kelasnya sudah dimulai, itu mengembang menjadi keyakinan kelas. Yang pertama peraturan kelas dulu. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga akhirnya timbul lingkungan positif. Nah, yang terakhir semuanya menjadi budaya positif. Tidak hanya di murid, semuanya di murid, guru, karyawan, semuanya menjadi perlakuan yang positif. Next. Oke. Di sini ada perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Ya, harus tahu perbedaannya. Kenapa kelas sama saja? Enggak, karena di peraturan beda, sifatnya akan
menyuruh. Nah, kalau peraturan, contoh selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau kamu keyakinan, ya tanggung jawab. Selesai mengambil buku, dikembalikan lagi. Hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu pun tidak harus dijelaskan di keyakinan. Kalau peraturan diterapkan di sekolah jam 7, kurang dari jam 7 harus dari sekolah. Itu peraturan. Dan kalau punya keyakinan, saya ini masuk jam 7, minimal kalau saya berjalan dari rumah itu 15 menit atau 20 menit, saya berangkatnya jam setengah 7. Itu keyakinan. Ya, beda dengan peraturan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini yang masih sekarang susah untuk kita. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinannya menghormati orang lain. Ya, ada temanmu di toilet, ada guru murid di toilet. Ayo, cepetan. Ya. Jadi dia tidak menghormati orang lain. Ya. Kalau nggak sabar kan toilet lainnya seperti itu. Yang terakhir itu ada gunakan masker. Ya, gunakan masker itu peraturan. Ya, masih ada itu gunakan masker. Ya. Jadi, tapi dia kan punya keyakinan, kemudian karena Bu Nova ini punya keyakinan, saya menggunakan masker, saya menggunakan masker tidak hanya untuk COVID, tapi untuk kesehatan, untuk keselamatan, ya. Dan untuk lainnya saya nggak tahu, keyakinan dia, ya. Jadi kita harus menghargai itu. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Ya. Kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas harus dibentuk dalam kegiatan positif. Keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak, tapi yang mudah dipahami saja. Nah, keyakinan kelas harusnya sesuai dengan yang diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas harus kontribusi, saya bilang tadi di awal. Jangan hanya dua anak. Ya. Dan selalu meninjau kembali keyakinan kelas setiap waktu. Next. Nah, ini dokumentasi. Ya, itu lucu tuh ya. Saya membentuk keyakinan kelas itu di kelas. Ya, saya membentuk keyakinan kelas itu di kelas. Ya. Jadi itu kan ya, saya membentuk keyakinan kelas di kelas SD ya. Jadi mereka harus menurut semua apa yang kita bentuk di keyakinan kelas. Next. Nah, ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Jadi ini penyelesaian masalah pada saat anak melakukan pelanggaran atau apapun, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang artinya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Kalau segitiga restitusi itu seperti itu. Kalau pada murid, kamu harusnya jangan begini. Harusnya begitu saja, seperti itu penawaran. Kalau paksaan, kamu tuh harus begini. Ikut saya. Next. Nah, segitiga restitusi, ini segitiganya. Segitiganya seperti ini. Jadi saling bertemu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan integritas. Kalau di dalam integritas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu satu-satunya pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kamu itu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Ya, macam-macam pertanyaan dalam ketiga institusi. Nah ini menstabilkan identitas. Yang pertama, murid dipanggil, ditanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, salah itu tidak apa-apa. Ya jangan salah terus ya. Silang ulang ya berarti ketiga institusi makanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Penjelasannya seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa salah, masa begitu. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kalau menurutnya salah, ditanya alasannya kenapa. Banyak alasannya apa saja itu. Bertanggung kasih sayang seperti itu, apa kurang apa itu masuk di sini nanti. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi satu yang penting buat. Ya, menjadikan validasi tindakan yang salah itu gunanya untuk apa? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai salah satu keluarga, yang kita percaya di keyakinan kelas itu. Kesepakatan kita itu apa? Yang kedua, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Apa yang kita sepakati itu apa nilai-nilainya? Tanggung jawab atau disiplin atau apa? Tanyakan nanti ke muridnya. Nah itu ada bayang kita tentang kelas nilai ideal seperti apa. Yang terakhir, kamu mau jadi orang itu seperti apa? Ya. Next. Tuh, nah. Sekarang ada video institusi dari Bapak Ferry. Lihat itu, wah. Fans Roma. Afrika kan mana sih? Sudah yang positif. Ya, ada nanti yang wawancara. Dialog dulu dan orang tua atau ngomong sendiri.
Baik, bentar. Jadi ada kasus satu yang saya tangani itu yang pertama Faiz. Ya. Faiz itu sering terlambat. Oke, jadi Faiz itu dia terlambat. Saya memanggilnya, kenapa kamu sering terlambat? Semua orang juga pernah terlambat, ya. Jadi tinggal kamu berusaha untuk melakukan lagi apa tidak. Itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, terus menanyakan validasi tindakan yang salah. Jadi alasan apa? Terlambat itu alasannya apa? Karena main game terlalu malam. Nah, setelah main game terlalu malam, kamu terlambat itu melanggar kesepakatan kelas kita apa tidak? Misalkan seperti itu. Iya. Apa keyakinan kamu yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Ya. Disiplinnya apa? Menghargai waktu. Nah, jadi ada kesepakatan kelas yang saya buat dengan Faiz dan teman-teman sekelasnya itu tidak ada terlambat dan mereka harus menghargai kesepakatan yang kita buat karena semuanya menyepakati satu kelas. Dan akhirnya Faiz, kamu mau nggak tidak mengulangi lagi seperti itu? Karena kalau terlambat materimu tertinggal dan kamu juga tidak nyaman dengan teman-temanmu karena kamu mengganggu belajar mereka. Jadi akhirnya mengakui, ya Pak, saya akan tidak mengulangi lagi untuk terlambat masuk ke sekolah. Jadi kira-kira yang diambil Pak Ferry ini posisi kontrol gurunya apa? Jadi posisi kontrol gurunya adalah manajer. Nah, jadi konsep budaya positif yang saya pelajari di sini, saya berharap semua rekan-rekan teman guru sekolah juga bisa saling berdiskusi, bisa saling menerapkan apa itu budaya positif yang di sekolah. Jadi jika ada pelanggaran di sekolah atau hukuman atau konsekuensi, seenggaknya kita bisa berusaha untuk membuat segitiga institusi kepada siswa. Oke, next. Nah, thank you. Nah, jadi sudah selesai apa yang saya terapkan, apa yang saya terapkan tentang budaya positif dan saya seminarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperbaiki kualitas guru kita menjadi semakin hebat, semakin maju dan bisa membuat atau menciptakan murid-murid yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.